kasus COVID-19 subvarian Omikron BA2 terus bertambah. Kementerian Kesehatan mencatat varian yang populer di Indonesia dengan sebutan Omikron siluman itu kini berjumlah 335 kasus. Salah satu daerah yang sudah melaporkan temuan Omikron siluman ini adalah Yogyakarta. Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mendeteksi sebaran Omikron subvarian BA2 ini menular lebih cepat dibandingkan Omikron BA1. Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan, versi baru varian Omikron ini memiliki beberapa perbedaan pada beberapa mutasi termasuk pada spike protein. Secara teknis BA2 merupakan turunan dari varian Omikron BA1 yang kini tengah diselidiki. Selain memiliki kemampuan menular lebih cepat, varian Omikron siluman juga mempunyai kemampuan mengelabuhi sistem kekebalan yang lebih baik dibandingkan subvarian BA1. Akibatnya orang yang terpapar corona varian Omikron siluman ini akan lebih mudah sakit dan virus tersebut juga berisiko menyebabkan penyakit parah pada pasien. Subvarian BA2 meningkatkan kemampuan untuk membuat orang yang sudah sembuh menjadi sakit lagi. Reinfeksi lebih tinggi pada orang yang terinfeksi dengan BA2. Omikron siluman yang juga dijuluki Son of Omikron ini memiliki kemampuan untuk menghindar dari pemeriksaan SGTF. Tim Liputan, Berita 1. Kasus infeksi COVID-19 varian Omikron siluman sudah terdeteksi di Indonesia. Omikron siluman adalah sebutan bagi subvarian Omikron BA2 yang berasal dari garis keturunan varian Omikron. Lantas, seberapa bahaya varian Omikron siluman ini? Benarkah Omikron siluman atau BA2 lebih cepat menular dibanding BA1? Langsung saja kita bahas bersama Ketua Kelompok Kinerja Infeksi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Dr. Erlina Burhan, dan epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pandu Riono. Selamat siang Dr. Erlina dan juga Pak Pandu, apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Selamat siang, kabar baik. Iya baik, kita mau membahas mengenai varian dikatakan siluman ini. Ini kan sepertinya sedikit menakutkan begitu sehingga diberi label siluman. Saya ingin ke Dr. Erlina dulu. Mana lebih berbahaya? Karena kalau kita sudah baca disebut siluman ini karena ini tidak bisa terdeteksi dengan cepat atau dengan PCR misalnya. Ini lebih menular misalnya. Mana yang memang lebih membahayakan dari varian BA2 ini, Dr. Erlina? Baik, terima kasih. Mengenai BA.2 ini adalah suatu subset atau turunan dari Omikron. Jadi Omikron itu ada 3 sekarang yang sudah diidentifikasi. BA.1, BA.2, dan BA.3. Nah, kalau Omikron yang sekarang kita sebut-sebut ini adalah umumnya BA.1 ya. Ini perlu diketahui dulu. Dan sebetulnya yang subset atau turunan BA.2 ini itu sudah lama ditemukan di Indonesia. Artinya pada saat Omikron pertama kali Desember tanggal 15 di bulan Januari sebetulnya kita sudah merawat atau sudah diidentifikasi BA.2 ini. Namun memang karena masih sedikit jumlahnya, waktu itu masih sekitar 21-an, tapi sekarang kan sudah ratusan barangkali ya. Dan karena jumlahnya sedikit, sepertinya untuk Indonesia kita belum bisa menentukan signifikans dari BA.2 ini. Namun di Denmark yang memang mulai meneliti dari awal itu sudah cukup banyak, 40% dari Omikron yang ada di Denmark itu adalah jenisnya yang BA.2 atau yang kita sebut Omikron siluman ini, dan juga di India dan Inggris. Tetapi hingga sejauh ini yang bisa kita ketahui barulah itu pun masih terbatas bahwa dia sedikit lebih menular dibandingkan BA.1 atau yang kita sebut selama ini sebagai Omikron. Dan untuk severity-nya belum ada data, belum cukup data, namun banyak yang melaporkan sebetulnya severity-nya sama saja. Dan ini memang walaupun tidak bisa saya katakan mewakili karena beberapa rumah sakit di Jakarta baru sedikit yang merawat BA.2 ini, termasuk rumah sakit tempat saya bekerja. Di Rumah Sakit Persahabatan kita menemukan juga BA.2, tetapi gejalanya mirip-mirip saja, sama-sama saja dengan BA.1
Dan artinya apa? Artinya nggak terlalu signifikan perbedaannya. Mengenai vaksin, efektivitas untuk vaksin juga hingga saat ini belum ada datanya karena masih sedikit dan terus diteliti. Jadi memang khusus untuk BA.2 ini masih perlu penelitian lebih lanjut, tetapi saya ingin menyampaikan kepada masyarakat yang mendengarkan lunch talk kali ini bahwa tidak usahlah terlalu khawatir atau terlalu mempermasalahkan atau membesar-besarkan turunan dari ini. Kenapa? Karena yang jelas kalau Anda terkonfirmasi COVID, apapun variannya, apalagi sekarang Omikron BA.1.2 itu nggak masalah lagi. Karena apa? Karena tata laksananya baik non farmakologis maupun farmakologis itu sama saja. Demikian juga protokol kesehatannya sama. Jadi menurut saya nggak usah terlalu dikhawatirkan. Ya walaupun secara teori karena mutasinya lebih banyak dibandingkan Omikron BA.1 itu lebih mudah menular memang, tapi tidak cukup data yang mengatakan menyimpulkan bahwa ini lebih berat. Dr. Erlina, apakah benar BA.2 ini tidak bisa dideteksi oleh tes PCR? Betul. Tapi sebagai dia virus COVID bisa, jadi tetap akan tertulis SARS-CoV-2-nya positif, tapi memang variannya tidak bisa. Memang kalau BA.1 bisa dideteksi atau diprediksi dengan perangkat SGTF. Namun ini karena delesinya terjadi tidak sama, maka tidak terdeteksi. Namun saya bisa asumsikan seperti ini tidak, Dr. Erlina? Ketika memang saya mengalami gejala khas COVID, tetapi ketika saya PCR, saya dinyatakan negatif. Bisakah diasumsikan bahwa saya positif begitu? Bukan. Walaupun BA.2 sebagai kalau periksa PCR dia tetap positif. Di PCR tetap bisa terdeteksi DNA-nya. Tapi untuk mengetahui BA.2 nggak bisa. Berbeda dengan BA.1 itu punya perangkat yang namanya STGF yang kalau itu teridentifikasi artinya lebih dari 80% itu adalah Omikron. Yang mana Omikron yang dimaksud adalah BA.1. Gitu ya. Clear, Dr. Erlina. Saya mau ke Pak Pandu. Pak Pandu, Anda di akhir bulan Februari saya sudah membaca ya, Anda sudah melakukan statement waspadalah dengan varian siluman ini. Ini saya ketika membaca statement dari Pak Pandu, saya sedikit bergumam. Ini kok nggak selesai-selesai ya? Ada lagi begitu. Ini bagaimana penjelasan dari sisi epidemiologis, Pak Pandu? Iya, memang kita kan berhadapan dengan arenavirus. Ya, arenavirus itu selalu bermutasi, berevolusi terus, ya kan, dalam berbagai kondisi yang memungkinkan mereka melakukan perubahan-perubahan daripada materi genomnya. Jadi dengan Omikron ternyata masih sejenis Omikron pun masih ada sekarang sudah ada 3, BA.1, BA.2, BA.3, dan itu ternyata berbeda ya. Jadi kalau dalam pengamatan surveillance genom yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam pertemuan terakhir minggu lalu, BA.1 masih dominan. BA.2 masih ada, sudah ditemukan, tetapi kira-kira masih 10%, ya kan? Dan memang yang kita khawatirkan dari BA.2 sekarang adalah mereka mempunyai angka reproduktif 1,5 kali lebih tinggi dibandingkan BA.1. Dan memang cara penularannya beda, cara masuk ke dalam selnya beda. Misalnya BA.1 masuk dengan sitosis atau salah satu fusion dan sitosis ya. Itu yang menurut saya yang membuat mereka jadi lebih berbahaya, karena BA.2 ada yang meneliti ternyata melibatkan juga sel daripada merusak sel saluran pernapasan. Nah, ini berbahaya seperti Delta. Jadi banyak orang yang mungkin akan sesak napas, akan mengalami infeksi yang lebih berat, ya kan. Tapi itu bisa diatasi, ya, bisa diatasi kalau ternyata, walaupun ternyata lebih berat daripada BA.1, semua vaksinasi yang sudah lengkap dan apalagi ditambah booster itu bisa menekan risiko untuk menjadi parah dan mencegah kematian. Ini yang paling penting. Ya, walaupun sudah ada varian-varian baru,
vaksinasi yang kita jalankan sekarang tetap bermanfaat untuk mencegah keparahan dan mencegah ini. Dan jangan dikhawatirkan. Jadi saya tidak, mungkin maaf saya juga saya bahwa menamakan ikut-ikutan menamakan siluman. Sebenarnya kita janganlah mengkhawatirkan memberi nama-nama yang membuat masyarakat jadi terlalu cemas. Sekarang dengan tes PCR positif apapun, ya kan, SARS-CoV-2, penanganannya sama seperti kata Dr. Elina, ya kan. Jadi sekarang kita lebih agresif. Walaupun bergejala ringan, tetapi dia lansia atau dengan komorbid harus dirawat di rumah sakit. Karena kita ingin mencegah supaya adanya nanti varian B22 ini yang bisa lebih parah dari suatu studi yang menceritakan bahwa BA2 itu memang bisa mengakibatkan tingkat kematian dan tingkat ini terutama adalah kelompok-kelompok yang tidak divaksinasi atau vaksinnya lengkap, lansia dan komorbid. Jadi kita akan selalu berusaha menekan kematian. Kita memang belum berhasil menekan penularan, ya kan? Satu, Omikronnya terus SARS-CoV-2 yang terus berevolusi, dan masyarakat juga tidak paham bahwa pencegahan itu bisa dilakukan dengan cara sederhana. Prokes itu cara pencegahan yang sangat baik, dan tapi masyarakat abai. Menggunakan masker itu sangat baik sebenarnya. Jadi jangan terlalu cepat dulu untuk merasa bebas masker, ya. Yang saya khawatirkan adalah sekarang sudah mulai menurun. Kalau nanti BA2 itu B1.2 menjadi dominan, menyingkirkan BA1, dan kalau pengalaman negara lain juga bisa terjadi di Indonesia, maka akan naik lagi. Yang ini kita khawatirkan, padahal kita akan memasuki bulan Ramadan dan akan memasuki Idul Fitri. Janganlah terjadi seperti itu. Jadi semua harus divaksinasi dan juga tetap menjaga prokes supaya kita bisa lebih aman dan lebih tenang. Dari varian yang baru masuk tentu dibarengi juga biasanya ya Pak Pandu dengan info-info yang banyak sekali beredar, termasuk salah satunya adalah keterangan bahwa si vaksin siluman ini juga bisa dikatakan dalam tanda petik saya tambahkan bisa menghindar dari vaksin begitu. Kemudian juga ada yang mengatakan bisa dia menyusup ke dalam vaksin yang disuntikan ke tubuh kita. Apakah itu memang info yang valid? Enggak, tidak valid. Tapi kalau immune escape itu karakteristik daripada Omikron pada umumnya, baik BA1 juga sama. Ya kan? Jadi dulu kita memperkenalkan PCR dengan kemampuan mendeteksi adanya ketidakberadaan protein S yang disebut tadi STGF, sehingga kita langsung bisa mendeteksi ini Omikron BA1. Tapi dengan BA2 ternyata tidak terdeteksi. Kembali kita ke basic menggunakan PCR saja, ya kan, untuk semua varian. Kalau positif, ya atasi seperti kita menghadapi infeksi daripada SARS-CoV-2. Itu yang paling penting. Kita nggak perlu terlalu detail mendeteksi sampai sejenis-jenis Omikron. Itu untuk kepentingan surveillance saja, untuk kepentingan mempelajari dinamika perubahan-perubahan virus, sehingga keputusan-keputusan untuk penanganan pandemi ini jadi cepat dilakukan. Karena seperti yang terjadi adalah dengan adanya kemungkinan BA2 dan angka kematiannya masih terus meningkat, maka sekarang yang tadinya gejala ringan atau tidak bergejala itu tidak perlu dirawat, tapi kalau sekarang perubahannya adalah lansia, apakah dia punya komorbid, walaupun bergejala ringan, langsung dirawat. Karena kita bisa berusaha menekan kematian. Lebih agresif seperti yang disampaikan oleh Pak Pandu tadi ya. Pak Pandu dan juga Dr. Erlina, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Lunch Talk. Tadi kita sudah sama-sama breakdown ya mengenai varian ini yang justru bisa menghindar dari target SGTF. Gini, apakah memang artinya untuk mendeteksi ini perlu adanya dulu whole genome sequencing atau seperti apa, Dok? Ya, jadi khusus untuk BA.2 yang tidak bisa diprediksi dengan PCR sebagaimana BA.1, maka idealnya memang melalui whole genome sequencing. Artinya itu yang paling ideal ya untuk mendeteksi ini. Kemudian yang menjadi tapi concern, itu mahal sekali dan tidak banyak laboratorium yang bisa melakukannya. Jadi saya kira untuk pelayanan sih tidak kita butuhkan itu ya. Sebagaimana saya sampaikan, ya yang penting COVID atau bukan. Kalau sudah COVID ya sudah, pengobatannya sama, tata laksananya sama, isolasi mandirinya sama.
kemudian juga protokol kesehatannya sama, jadi ya tidak usah terlalu dipermasalahkan begitu. Tapi ya kalau sekedar ingin tahu apa itu BA.1, BA.2, bagus lah, banyak sekali sekarang sumber-sumber informasi tentang itu. Tapi jangan sampai ini menjadi membuat masyarakat menjadi resah. Oke, kalau yang sudah pernah terpapar misalnya apakah juga masih dikatakan rawan begitu atau bagaimana, Dok? Ya, jadi para penyintas Delta sekarang kan banyak kemudian terjadi reinfeksi, dan itu umumnya reinfeksi itu setelah ditelusuri adalah karena Omikron. Jadi memang Omikron ini paling banyak menyebabkan reinfeksi. Nah sekarang apakah kemudian kalau sudah terkonfirmasi Omikron kemudian sembuh dan jadi penyintas, apakah masih mungkin terreinfeksi ulang? Jawabannya kemungkinan masih ada kalau Anda abai dengan protokol kesehatan, apalagi tetap tidak mau divaksin. Jadi betul yang disampaikan Pak Pandu tadi bahwa pencegahan itu mudah sekali ya, pakai masker, protokol kesehatan, dan vaksin juga tidak membayar. Itu kan disiapkan oleh pemerintah, disediakan secara gratis. Jadi ayolah kita sama-sama berusaha, karena berusaha itu memang anjurkan oleh semua agama menganjurkan berusaha untuk menghindari diri dari malapetaka atau bahaya. Oke, kita sudah bahas lansia tadi, Dok. Untuk anak-anak sendiri, ini bagaimana? Ya, jadi anak-anak adalah kelompok yang termasuk kita sebut sebagai kelompok rentan. Jadi kelompok rentan itu untuk terinfeksi ini ya, anak-anak, kemudian lansia, jadi sangat muda, sangat tua. Kenapa anak-anak yang terutama di bawah 5 tahun sangat rentan? Karena sistem imun mereka belum berkembang sempurna. Kemudian kenapa orang tua lansia juga rentan? Karena sistem imun mereka karena usia mulai mengalami penurunan. Siapa lagi? Yaitu kelompok dengan komorbid. Komorbid ini juga apalagi kalau penyakit yang disandangnya sudah kronik atau bertahun-tahun, itu juga berdampak pada sistem imunnya. Dan yang terakhir adalah orang-orang sesehat apapun tetapi tidak divaksin, itu juga adalah masuk kelompok rentan. Jadi agar dipahami kelompok yang tadi itu untuk lebih disiplin lagi menjalankan protokol kesehatan, dan juga yang sudah divaksin kalau memang sudah memenuhi kriteria lebih dari 3 bulan atau 6 bulan segera menjalani booster, karena juga sudah disiapkan oleh pemerintah. Demikian Mas Cikal. Jadi hati-hati untuk kelompok demikian, tapi bukan berarti yang tidak termasuk kelompok itu akan kebal 100%. Kita nggak bisa jamin juga. Oke, saya mau ke Pak Pandu. Pak Pandu, kalau kita berkaca dari kejadian-kejadian sebelumnya ketika varian Delta, kemudian Omikron, kita berbicara mengenai kebijakan. Pemerintah seringkali mengadopsi apa yang sudah diterapkan negara lain dalam penanganan pandemi. Contohnya ambil kasus di Amerika. Nah sekarang ini kan Presiden Amerika Joe Biden ini lagi coba menggerakkan lebih cepat agar segera bisa menjadi endemi begitu. Salah satu gerakannya adalah agresif untuk menghentikan varian baru. Nah apakah memang kita Indonesia mempunyai kemampuan yang sama untuk misalnya mengadopsi penerapan yang sama untuk setidaknya untuk varian baru ini, Pak Pandu? Ya, terima kasih. Indonesia negara yang belajar dari pengalaman negara lain dan belajar dari pengalaman kita selama ini, ya kan? Jadi kalau kita melihat kebijakannya sangat fleksibel, ya kan? Jadi karena apa? Karena selalu menggunakan data. Begitu ada data terbaru, langsung diantisipasi supaya tidak membawa korban yang lebih banyak. Ya, jadi janganlah terlalu dibesar-besarkan kalau Indonesia selalu berubah kebijakannya. Tetapi kita tidak bisa 100% menerapkan kebijakan yang sudah diterapkan negara lain. Karena setiap negara pandeminya berbeda. Ya kan, beberapa negara sudah menyelesaikan Omikron. Indonesia sekarang sedang mulai masuk ke fase penurunan. Dan kita terus berikhtiar dan mencoba apa yang kita bisa lakukan. Dan tentunya yang paling menjadi sama adalah kalau semua penduduk, sebagian besar penduduk sudah divaksinasi, terutama adalah kelompok lansia atau kelompok yang berisiko termasuk anak dan termasuk komorbid, maka itu akan mengubah
mengubah jalannya pandemi dalam pengertian penularan mungkin masih tetap terjadi, tetapi kematian dan severity-nya menjadi bisa kita tekan. Ya kan, itu yang penting. Kedua, kita juga belajar bahwa masalahnya adalah bagaimana penduduk tetap melakukan prokes. Ya kan, jadi berbeda dengan negara lain yang tetap sudah membebaskan orang tidak perlu pakai masker, tapi kita tetap mendorong supaya pakai masker. Itu kita tidak meniru mentah-mentah kebijakan dari negara lain, karena situasinya memang berbeda. Ketiga, kita juga sekarang sudah masuk ke taraf booster. Nah, ini kita harapkan booster terus meningkat. Tetapi pelonggaran yang memungkinkan kita bisa longgarkan, kita lakukan dengan bertahap. Semua tidak diterapkan begitu saja. Semua ada uji cobanya, dilihat bertahap, dievaluasi apakah bisa diterapkan ke wilayah yang lebih luas, karena Indonesia sangat luas ya. Jadi menurut saya dengan langkah yang berhati-hati dan tidak latah mengikuti negara lain, maka kita akan bisa mampu mengendalikan pandemi di Indonesia yang memang karakteristik negaranya sangat luas, negara kepulauan, dan juga sebagian penduduknya masih ada yang masih belum divaksinasi, bahkan masih abai terhadap protokol kesehatan. Nah, ini yang harus didorong terus. Tadi juga kita sempat singgung mengenai anak ya dengan Dr. Erlina. Di beberapa daerah, ambil contoh di Tangsel misalnya, ini kan sudah mulai diberlakukan PTM atau pengajaran tatap muka. Pak Pandu menilai ini sudah langkah yang tepat atau seharusnya masih harus diperketat lagi? Seperti apa Pak Pandu? PTM itu tidak bisa bergerak berdiri sendiri. Ya, PTM itu mengikuti dari PPKM, jadi pembatasan. Kalau pembatasan masyarakatnya masih level 3, PTM-nya itu belum bisa dibuka, ya kan? Tapi kalau sudah level 1, level 2 itu sudah mulai 50% tatap muka, dan kemudian level 1 sudah mulai lebih luas lagi. Jadi tidak berdiri sendiri. Karena apa? Karena penularan pada anak, ya itu tergantung penularan di masyarakat, ya kan? Dan juga prokes yang paling penting, ya paling penting pada di sekolah itu akan adalah satu kerumunan ya, kerumunan anak sekolah belajar bersama, dan tentunya perlu dipersiapkan bagaimana supaya sekolah itu tetap menjadi tempat di mana masyarakat atau usia anak itu tetap bisa berlatih menjaga prokes dan bisa tetap aman untuk belajar, dan itu sangat ditentukan oleh semua orang tua, guru, dan juga aparat-aparat setempat yang membantu supaya proses itu belajar. Tetapi tergantung daripada tingkat PPKM di wilayah tersebut. Baik, Pak Pandu dan juga Dr. Erlina, kita masih punya satu segmen lagi untuk membahas ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Landstalk. Di segmen akhir, saya mau ke Dr. Erlina. Dr. Erlina, Anda tahu persis, Anda ada di rumah sakit, terjun langsung ke lapangan, tahu persis kondisinya seperti apa. Kita tahu seringkali bahwa orang yang meninggal karena COVID, ini kan biasanya si COVID itu tidak berdiri sendiri ya, ada penyerta juga atau komorbid. Nah, yang menjadi penyebab komorbid, apakah memang komorbid tersebut memperparah si terjangkitnya COVID tadi, atau memang biasanya si orang ini sudah punya komorbid tapi memang tidak pernah diobati, tidak pernah konsultasi, sehingga ini makin memperparah. Nah, menurut Anda di lapangan ini bagaimana terjadinya? Apakah memang literasi tentang kesehatan di masyarakat ini belum tersampaikan dengan baik dan belum dipahami dengan menyeluruh begitu, Dok? Di rumah sakit kami, Rumah Sakit Persahabatan, ini adalah rumah sakit tipe A yang merupakan pusat rujukan respirasi. Jadi memang pasien-pasien kami adalah pasien-pasien yang rujukan dan yang biasanya tingkat keparahannya lebih dibandingkan dengan tempat yang lain. Dan memang banyak sekali pasien, lebih dari 50% pasien-pasien yang kami terima adalah juga dengan komorbid. Ya, komorbid yang terbanyak adalah hipertensi, kemudian diabetes mellitus, penyakit jantung yang kronik, penyakit paru yang kronik, juga gagal ginjal, kemudian juga kita temukan pasien-pasien kanker. Jadi sepertinya kalau orang-orang dengan komorbid ini kemudian
terinfeksi dan terjangkit Omikron itu kondisi komorbidnya akan lebih parah. Ya, jadi saya punya data di rumah sakit kami di ICU itu yang meninggal ya berarti yang sudah kritis itu 90% lebih karena memang dengan komorbid. Ya, jadi hati-hati sekali kepada masyarakat, kelompok masyarakat yang punya komorbid, apalagi kemudian komorbidnya bukan satu. Kita menemukan di rumah sakit satu orang itu komorbidnya, apalagi kalau lansia, itu komorbidnya nggak satu saja, punya hipertensi, punya diabetes, kemudian juga ada masalah dengan ginjal atau kemudian jantung juga. Jadi inilah yang menimbulkan komplikasi dan penyulit untuk kita bisa menyembuhkan. Jadi memang tingkat kematian di rumah sakit ini lebih tinggi dibandingkan di tempat lain karena memang dipersulit oleh komorbidnya. Jadi kita juga sekarang membagi dua penyebab kematian. Ada yang kematian karena COVID semata-mata dan juga kematian dengan komorbid ya. Jadi begitu ada dua sekarang kita memilahnya dan ternyata lebih banyak yang meninggal adalah COVID ditambah dengan komorbid, apalagi kalau komorbidnya lebih dari 2 dibandingkan hanya karena COVID saja. Demikian. Itu tadi fakta yang kita dengarkan Pak Pandu dari Dr. Erlina. Kita kembali tadi menghubungkannya sedikit dengan kebijakan. Kita ke depan ada hari suci ya di bulan Ramadan, kemudian akan ada Lebaran begitu ya. Kalau kita berkaca beberapa hari yang lalu ada liburan, kita tahu antrian ke tempat-tempat wisata ini mengular sangat padat sekali. Dikatakan juga tadi ini lebih cepat menular. Bagaimana Pak Pandu untuk setidaknya pemerintah itu punya punya navigasi lah begitu agar dapat menentukan kebijakan yang tepat, tidak bersayap begitu dan mudah dipahami oleh masyarakat melihat mungkin nanti kebijakan apa yang akan diambil dalam hari besar atau libur panjang ini. Ya, itu sebenarnya tergantung masyarakat ya dan tergantung kita semua. Jadi dari hasil diskusi terakhir dengan teman-teman pakar dan teman-teman dari Kemenkes, itu semuanya kita sepakat bahwa kita sudah melakukan audit kematian di 3 rumah sakit besar, di Rumah Sakit Persahabatan, Rumah Sakit Sulianti Saroso, Rumah Sakit Sutomo. Memang komorbid itu menjadi salah satu faktor yang sangat dominan, dan lansia sangat jadi satu faktor dominan. Karena itulah ada kebijakan sekarang supaya setiap lansia dan dengan komorbid, walaupun gejalanya ringan, sebaiknya tetap dirawat di rumah sakit. Ya kan? Itu satu perubahan yang sudah diimplementasi. Kedua, untuk menyambut kemungkinan nanti ada kegiatan Ramadan, kegiatan mudik Lebaran, itu sangat tergantung dari imunitas penduduk. Karena itulah sekarang didorong habis-habisan selama bulan Maret ini supaya menyisir penduduk yang belum divaksinasi. Dan ini penting karena dari hasil survei serologi nasional yang dilakukan bulan November, Desember, memang tingkat imunitas penduduk sudah tinggi. Tetapi ada 15% penduduk Indonesia, 15% dari 280 juta itu masih naif. Artinya dia belum pernah terinfeksi dan belum terjangkau oleh vaksinasi. Nah ini yang menurut saya harus disisir betul supaya vaksinasi ternyata jauh lebih poten untuk meningkatkan tingkat imunitas penduduk. Ya, dari kadar antibodinya lebih tinggi. Kalau hanya infeksi saja, apakah dia pernah terinfeksi, itu ternyata tidak setinggi kalau divaksinasi. Jadi vaksinasi ternyata suatu kunci yang sangat penting untuk meningkatkan imunitas penduduk. Kalau penduduknya imun dan kemudian penduduk yang dengan komorbid dan lansia juga sudah divaksinasi, dan kemudian kalau mereka memang sakit ya, sedang sakit, terutama yang misalnya sedang dihemodialisis, artinya orang yang memang gagal ginjal, memang sebaiknya tidak melakukan kegiatan yang merugikan diri sendiri, karena kondisi penyakit kronis seperti diabetes yang kronis sudah puluhan tahun dan hipertensi yang sudah puluhan tahun, dan itu biasanya pada lansia, itu tingkat imunitasnya walaupun sudah divaksinasi tidak sebaik orang yang tidak mempunyai penyakit itu.
Jadi kita menganjurkan itu. Jadi akan ada perubahan-perubahan kebijakan. Kalau penduduk yang sudah divaksinasi booster, mungkin yang boleh diizinkan bepergian atau menggunakan transportasi publik, ya kan. Kemudian penduduk yang sedang komorbid sebaiknya tidak melakukan kegiatan yang merugikan, meningkatkan risiko untuk terinfeksi. Baik, Pak Pandu dan juga Dr. Erlina, terima kasih banyak atas waktunya, informasinya, serta analisisnya, dan juga memberikan banyak pemahaman baru, hasanah baru terhadap kami. Terima kasih banyak, salam sehat selalu. Terima kasih. Selamat siang. Ya, Pak Pandu, salam. Yo, terima kasih. Baik, pemirsa, penyanyi Tulus menceritakan interpretasinya terhadap angka 17 lewat single